Jadi saya kena COVID-19 itu tidak sembuh karena obat, sembuh sendiri. Maksudnya ulangi. Yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Story HP 10. Kali ini saya mau ngobrol santai nih, guys, sama Mas Andri yang punya channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya teman-teman. Oke guys, jadi hari ini saya habis nemenin Mas Andri untuk bikin konten. Ya, rencananya tadi kita mau ke Masjid Raya Darmasraya. Tapi sampai di sana gimana tadi Mas ceritanya Mas? Sampai di sana saya tanya ke satpamnya, Pak, saya mau ngevlog di Masjid Raya Darmasraya ini. Sekarang sedang proses pembangunan ya. Dan saya tanya, boleh nggak saya ngevlog di sini Pak? Tanya sama satpam ya. Saya minta izin dulu. Dan ternyata nggak boleh, nunggu jadi dulu baru boleh katanya. Ngambil gambar dari luar boleh nggak Pak? Nggak boleh juga. Padahal cuma dari luar pagar ya teman-teman. Saya udah jauh-jauh dari Padang, pengen ngevlog Masjid Raya Darmasraya ini. Akhirnya batal. Dan saya lanjutkan untuk ngevlog di Gor Darmasraya yang kondisinya sangat memprihatinkan ya teman-teman. Di luarnya itu gerbangnya sangat bagus, tapi di dalamnya Masya Allah. Jadi bagus juga zong, sih. zong ya Mas ya. Tapi intinya Jadi, nggak zong ya Mas. tapi teman-teman nanti bisa lihat ya di channel saya YouTube Gumilang Jalan-Jalan, seperti apa vlog saya di Gor Darmasraya. Saya udah explore semuanya pokoknya. Jadi saya sampai ke dalam WC-nya, sampai ke tribun VIP, penjualan tiket, semua udah saya explore. Jadi teman-teman nanti bisa komentar, like, comment, and share ya, supaya Gor Darmasraya itu bisa bagus kembali atau dimanfaatkan kembali. Nah sekarang lanjut lagi ke channelnya Mas Angga Pranata. Apa namanya channelnya Mas? Story HP 10. Siap, mantap. Jangan lupa like juga ya teman-teman. Like, comment, and subscribe. Oke Mas, kemarin kan sampean pernah bilang sama saya kan, katanya sekeluarga kena COVID. Ya, Emang gimana sih Mas kronologinya Mas? Kok sampai keluarga kecil ya. Intinya kecil? saya, istri. Kalau Istri. keluarga di kampung enggak. Saya kan di Padang. Saya tinggal di Padang. Jadi kampung saya di Darmasraya ini. Di Blok C Mas. Ya, di Blok kampungnya. C, sekampung dengan Mas Angga ini. Dari- Saya pernah cerita ke sampean ya. Ah, Saya pernah kena COVID-19 yang mungkin ditakutkan sebagian orang, mungkin banyak orang takut ya teman-teman. Jadi pertama kali saya kena COVID itu kronologinya istri saya itu demam, penciuman hilang, agak sedikit batuk, tidak bisa merasakan makan yang enak, bau itu ya udah hilang. ciuman hilang. Kan? Ciuman hilang. Istri dulu yang kena. Menurut saya istri kena itu dari pasar ya. Saya tinggal di Padang itu karena COVID-19 di Padang itu kasusnya sudah sangat luar biasa banyaknya ya. Jadi saya di Padang usaha laundry. Cuma kalau dapat dari pelanggan atau dari proses laundry kayaknya nggak mungkin. Soalnya istri saya itu nggak pernah menyentuh urusan laundry. Dia cuma di rumah. Tapi dia yang kena duluan, yang merasakan gejala duluan. Tapi saya sering jalan-jalan di Padang itu sering, karena YouTube saya kan Gumilang Jalan-Jalan itu ya jalan-jalan terus. Jadi pas jalan-jalan, pas di pantai, saya makan sama istri saya berdua. Pulang dari pantai itu istri saya udah demam. Kemudian hari kedua saya juga demam, tenggorokan sakit. Akhirnya hari ketiga penciuman kita hilang semua. Alhamdulillah anak saya 3 tahun itu nggak demam. Hari ketiga penciuman hilang. Akhirnya istri saya sambil nangis memutuskan untuk swab. Jadi kami berobat dulu ke klinik Paskes pertama.
BPJS kita, Vaskes pertama itu. Jadi kita pergi ke sana untuk memeriksa kondisi kita. Akhirnya ditanya keluhan bapak apa, penciuman hilang, demam, dan di sana tidak diobatin, tidak dikasih apa-apa, langsung disuruh ke puskesmas untuk swab. Akhirnya kami swab berdua, saya dan istri. Setelah swab kita dikasih obat demam, vitamin, itu aja, demam dan vitamin ya. Setelah itu kita pulang 3 hari, hasil keluar saya dinyatakan positif sama istri. Ya saya nggak terlalu kaget ya, mungkin istri yang agak kaget. Masalahnya seperti demam biasa ya, seperti demam biasa itu teman-teman kena COVID itu. Saya berbagi dengan subscribe atau penontonnya Mas Angga Pranata ini, channel YouTube-nya ini, saya berbagi. Jadi saya tuh kena COVID cuma kayak demam biasa, yang membedakan itu penciuman, Mas. Nah, penciuman kami berdua hilang total. Hilang total. Mau potong bawang itu dicium, dimasukin dalam hidung itu nggak akan terasa. Mau bawang, mau bensin yang tajam itu kita buka tempat bensin, kita cium, nggak tercium sama sekali. Jadi itu beda dengan demam biasa. Itu kalau demam COVID kayak gitu. Jadi setelah itu ya kami swab, dinyatakan positif. Kami isolasi mandiri di rumah, di kontrakan selama 2 minggu. Alhamdulillah anak saya umur 3 tahun negatif. Anak negatif ya, Mas? Anak negatif ya. Padahal satu ruangan tuh, Mas ya? Satu ruangan, satu kamar mandi. Tapi setelah pas kami demam hari pertama langsung pakai masker. Menerapkan protokol kesehatan itu penting, Mas. Jadi setiap makan cuci tangan. Piring itu satu selesai makan langsung cuci sendiri. Jadi bisa juga dikasih nama. Ini piring saya, ini piring istri saya, ini piring anak saya. Jadi nggak ganti-gantian. Selama kita kena COVID itu cuci sendiri, makan biasanya suap-suapan itu makan sendiri. Kalau anak tetap saya suapin ya, kalau istri biasanya saya suapin, dia makan sendiri. Ya, Mas, jadi kan Mas tadi bilang Iya. hilang penciuman ya, Mas? Iya. Hilang total. Siap. Itu tuh selama berapa hari tuh, Mas? Hilang totalnya tuh, Mas? Hilang penciuman itu hampir 2 minggu ya, Mas. Padahal kita nggak ada pilek, nggak ada batuk, cuma gatel aja tenggorokan. Kalau tenggorokan saya memang sangat luar biasa sakitnya, menelan air minum aja susah, Mas. Apalagi makan. Kalau sakit tenggorokan ya kebiasaan banyak orang, kalau demam ya sakit tenggorokan ya. Tapi saya luar biasa sakit. Kalau istri nggak sakit tenggorokan, cuma agak ada batuk sedikit sih, nggak terlalu. Ya mungkin saran saya kalau untuk menjaga daya tahan tubuh itu penting minum vitamin. Jadi saya kena COVID-19 itu tidak sembuh karena obat, sembuh sendiri. Sembuh sendiri ya, Mas? Sembuh sendiri, Mas. Berarti nggak ada resepnya dari Nggak dokter? ada, paling paracetamol sama dikasih vitamin itu aja. Terus pesan dokter ke Mas Andri Pesan dokter pun sama, Mas. setelah Mas dinyatakan positif Positif ya? Mas? Iya. Ya. Isolasi aja? Isolasi aja di rumah, cuma dibawain paracetamol dan vitamin. Vitamin saya setelah swab kan udah nggak demam. Saya nggak minum paracetamol lagi. Saya cuma beli vitamin biasa di pasaran. Sama minum madu, jahe, herbal yang saya banyakkan, Mas. Buah, sayur, itu yang banyak saya makan. Jadi alhamdulillah sekarang udah negatif ya, Mas ya? Alhamdulillah sekarang udah negatif. Itu di bulan Oktober, Mas. Oktober saya positif. Sekarang kan udah Desember. Jadi setelah dinyatakan 2 kali negatif, saya dinyatakan sembuh. Dan setelah pulang Desember ini saya pulang. Saya pun swab kembali, Mas. Pernah ya? Oh, sebelum pulang sampai swab kembali. Untuk memastikan saya pulang ke kampung ini tidak menularkan dengan keluarga di kampung dan orang-orang di kampung. Saya swab dulu karena saya sudah pernah positif, mana tahu saya bawa virus lagi kan. Itu swab mandiri atau di Swab mandiri, Mas. Ya mana tahu kena COVID lagi kan? Ya itu langsung di swab. Karena untuk di Sumatera Barat ini swab gratis ada ya, mungkin nggak tahu di provinsi lain ya. Alhamdulillah sekarang udah negatif. Alhamdulillah sekarang udah negatif. Dan saya pulang itu, Mas, untuk menemui orang tua saya yang positif juga. Ternyata orang tua di rumah positif juga, Mas? Ternyata orang tua di rumah juga positif. Itu mertua ya, tapi orang tua saya juga. Orang tua dari istri saya itu
pulang dari Bogor, dia menggunakan bus. Jadi pulang dari Bogor itu sama bapak mertua saya, dia berdua. Tikus. Dan akhirnya sampai di rumah, disuruh untuk swab juga karena pendatang dari daerah terjangkit ya mas. Jadi setelah itu melakukan swab, akhirnya hasilnya bapak saya negatif dan ibu saya positif. Padahal itu satu bus, satu rumah juga di kampung. Alhamdulillah bapak saya negatif. Tapi kalau orang tua saya, mertua perempuan ya, itu keluhannya juga hampir sama dengan saya ya mas. Itu keluhannya demam, batuk, penciuman hilang. Itu seperti hampir mirip dengan saya, tenggorokan sakit. Mertua saya itu yang perempuan umurnya sekitar 50 tahun lebih loh, udah maksudnya dia punya riwayat hipertensi, pokoknya ya sudah dibilang tidak muda lagi, udah dikatakan bisa tua ya, udah dikatakan tua. Tapi alhamdulillah sehat-sehat juga kena COVID-19 itu. Tapi orang tua saya, beliau dibawa ke Rumah Sakit Umum Sungai Dare, dibawa ambulan. Berarti diisolasi di sana ya mas? Enggak, karena orang tua saya punya penyakit hipertensi, jadi harus di rongsen dulu mas. Isi dalamnya itu kuat nggak untuk isolasi mandiri. Jadi memang harus dibawa ke pulau untuk dicek keadaan fisiknya. Dan setelah dicek itu alhamdulillah, cek darah, cek ini semuanya alhamdulillah baik-baik saja. Dan akhirnya disuruh untuk isolasi mandiri di... Oke mas, kita membahas yang lain lagi mas. Kita bahas YouTube ya mas. Udah, jadi sampean kemarin kan udah bilang sama saya, udah pernah WA kalau saya udah pensiun dari YouTube. Udah, katanya aku mau pensiun dari YouTube karena waktunya nggak ada. Terus sekarang kenapa mas kok menggebu-gebu lagi mas? Saya buat YouTube lagi ya. Itu gimana ceritanya tuh mas? Ya ceritanya setelah saya kena COVID, sembuh dari COVID, saya kan udah lama nggak buka YouTube saya. Mau saya apain ya terserah, mau ada yang nonton mau nggak terserah, saya biarin kan. Tapi setelah saya sembuh dari COVID, saya buka iseng-iseng aja, buka studio YouTube saya kan. Loh, kok banyak yang nonton, udah 1000-an. Padahal biasanya tuh yang nonton paling 1 kali, itu pun paling yang nonton saya, kalau nggak istri saya. Kalau nggak saya suruh orang, ada teman saya, anggota saya yang kerja di laundry kan, tolong liatin video ini lah. Pakai HP mas tuh? Pakai HP dia. HP dia juga. Dia kan juga ada paket. Kalau nggak pakai wifi saya. Jadi saya suruh nonton. Itu pun saya paksa-paksain orang suruh nonton. Sebelumnya saya door to door. Semua teman saya yang di WhatsApp, ada kontak WhatsApp, saya kirimin link YouTube saya itu. Itu baru ada yang nonton mas. Cara kayak gitu. Ada teman saya yang di Facebook, ada yang kenal, ada yang nggak kenal juga, saya kirimin semuanya. Saya nggak tahu malu ya. Mungkin kalau ada sebagian orang mungkin malu ngirim inbox, ngirim WhatsApp, telepon, tolong subscribe, tolong tonton. Saya nggak tahu malu mas, karena saya kalau punya niat itu sungguh-sungguh. Kalau sekedar-sekedarnya aja mungkin saya ya mending tidur. Karena ada tujuannya, saya bikin YouTube ini ada tujuannya. Kalau cuma iseng-iseng ya mungkin ya saya nggak terlalu nyuruh-nyuruh orang subscribe ini ya, sekedar untuk nyimpan memori juga saya nggak terlalu menggebu-gebu. Tapi setelah saya kena COVID, saya cek, loh kok video saya banyak dilihatin orang, hampir 1000-an itu satu hari loh mas. Berarti itu hikmah dari COVID juga ya, mas. Alhamdulillah mungkin mas. Kalau ini menghasilkan rezeki ya mungkin hikmah itu semua ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi rezeki saya yang berlipat ganda ya dengan adanya saya kena COVID sekeluarga.
Jadi tiba-tiba video yang keliling Kota Padang itu langsung meledak ya, Mas? langsung meledak. Pertamanya saya lihat itu 1.000. Terus saya SMS sama Mas Angga, WhatsApp, Mas, kok video saya banyak diliatin orang ya? Saya pertama langsung WhatsApp ke Mas Angga karena saya bikin YouTube itu saling apa ya, tukar pikiran sama Mas Angga ini. Di, apa YouTube-nya Mas Angga ini story HP10 ya. Lupa terus sih, Mas. Ya, kalau menghafal YouTube-nya orang saya nggak hafal, yang hafal saya cuma Baim Wom sama Rans Entertainment. Karena itu yang muncul di TV cuma dua. Kayak gini nih guys, temannya. Ada Tapi saya udah subscribe ya. Walaupun saya nggak hafal namanya, saya tak hafalnya cuma story apa, gitu. Tahu apa konten saya apa terakhir? Terakhir apa? Konten yang terakhir kayaknya pasar di Batu Rijal. Salah dulu. Padahal saya setiap hari nonton video dia, guys. Dia nggak nonton. Bukan gitu, saya akhir-akhir ini pulang kampung saya sibuk, Mas. Coba lihat Mas, lihat YouTube saya. Udah 1 minggu saya nggak buka YouTube. Saya nggak upload YouTube. Saya kalau di kampung sibuk malahan. Jadi Tiba-tiba itu meledak. tiba-tiba meledak. Nggak tahu kenapa. Hari kedua saya lihat 2.000, 3.000, 4.000. Kan dia baru ya, Mas. Kemana? Sampai mau cepet pulang nggak? Iya, langsung aja pulang. Langsung pulang. Iya. Langsung pulang aja Mas. Soal. Ya mungkin untuk YouTuber pemula, saya juga pemula ya Mas. Cuma alhamdulillah punya saya udah mendingan. Subscribe tidak saya cari-cari, tidak harus sub for sub lagi. Saya subscribe pertama kali cari itu 400. Sekarang udah hampir 2.000 subscriber ya teman-teman. Alhamdulillah. Guys, teman-teman nih. Guys. Jadi untuk YouTuber pemula jangan berkecil hati, jangan down semangatnya. Ya mungkin wajar lah, saya juga down up untuk semangat itu. Tapi mencoba menyemangati kita sendiri karena nggak ada yang menyemangati Mas selain kita sendiri. Termasuk saya nih Mas. Saya Iya. agak down juga nih. Iya makanya kalau memang benar-benar sungguh-sungguh ya semangati diri kita sendiri. Nggak mungkin tetangga ayo bikin YouTube yang bagus yang ini, nggak mungkin Mas. Jadi ya mana tahu kalau rezeki nanti kan langsung meledak. Kalaupun tidak tiba-tiba meledak, kalau kita bersungguh-sungguh buat konten tiap minggu, konten yang menarik, ya insya Allah ditonton orang, ada subscribe yang masuk juga kok. Contohnya saya, YouTube saya juga nggak terlalu bagus. Tiap hari itu subscribe-nya hampir 20 orang loh. Kalau sekarang ya, kalau baru-baru kemarin, mungkin kalau sekarang ini udah 50 setiap harinya. Itu saya biarkan loh Mas. Ya alhamdulillah lah. Itu yang namanya rezeki itu Itu kan. yang rezeki ya. Ya seperti sampai ngomong sama saya kemarin kan, rezeki itu kan datangnya kan gak cuma dari satu pintu ya, berarti kan dari mana-mana. Dan rezeki itu nggak bakal tertukar ya Mas. Yang penting kita berusaha. Dan kita berusaha. Jadi Jangan tidur ya Mas. Ya tidur boleh. jadi inti ngobrol santuy kita hari ini kan bukan mau pamer kita kena COVID Iya, iya. Bukan nggak ada niat pamer tentang YouTube, cuman ini untuk motivasi. Motivasi, berbagi pengalaman yang jelas ya. Ya kalau mungkin teman-teman Mas Angga, teman-teman YouTube ya, subscribernya Mas Angga mau nerima ya monggo, alhamdulillah diterima dengan baik. Ya kalau nggak mau nerima ya wajar. Banyak netizen yang konten-konten yang besar itu isinya apa? Netizen yang Iya. agak gimana gitu. Yang banyak nggak terima. Pro kontra itu tetap ada ya teman-teman. Ya Mas. Ya kita sebagai YouTuber ya harus terima dengan legowo dong. Ya kita berani membuat seperti ini, ya kita harus tahu resikonya apa, harus berani dikomentari. Tujuan YouTube ini kan ada kolom komentar untuk dikomentarin. Ya mudah-mudahan komentarnya yang bagus-bagus ya, yang sopan. Ya intinya kita buat video ini untuk apa ya Mas Angga? Untuk berbagi pengalaman lah. Pengalaman. Ya kalau ada yang mau dengerin obrolan kita ya alhamdulillah. Kalau nggak ada ya terserah lah. Jadi ya mudah-mudahan banyak, kalau mau di pelajarannya banyak menurut tentang COVID ya, karena COVID-19 sekarang masih banyak, bukan nggak ada Mas, masih ada ini. Tapi yang mungkin yang menganggap COVID-19 nggak ada ya terserah. Tapi kalau menurut saya COVID-19 itu memang beda dengan demam biasa. Saya ngomong karena saya pernah kena COVID-19.
dan pesan-pesannya untuk subscriber saya untuk menonton yang Bukan subscriber aja mas, yang belum subscribe juga itu semuanya. gimana nih mas, melakukan protokol kesehatan biar terhindar dari COVID. Dan Ya yang untuk yang mungkin saat ini sedang melawan COVID ya, gimana apa yang harus kita lakukan? harus kita lakukan ya. Ya pertama yang saya ingin katakan mungkin ya, namanya penyakit, rezeki, jodoh yang lain-lain itu kan yang ngasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau dikasih penyakit ini terima. Meskipun protokol kita kesehatan dengan sangat bagus, ya dikasih. Contohnya protokol kesehatan saya sangat bagus menurut saya. Setiap keluar pakai masker, hand sanitizer itu selalu. Tapi ya saya dikasih sama Allah COVID-19 ini ya saya terima dengan ikhlas. Tapi ya pesan saya ya, hand sanitizer kalau keluar itu setiap terima uang itu wajib pakai hand sanitizer. Yang kedua masker. Dan kalau udah mas teman-teman semua kalau udah gejala demam, batuk, pilek langsung pakai masker. Jadi jangan terlalu kontak dengan keluarga kita, dengan semua orang. Harus hati-hati kalau udah demam itu langsung pakai masker ya mas. Piring, gelas itu satu orang. Kalau yang demam harus itu aja dipakai, cuci sendiri. Bisa jadi tidur pakai masker sama kayak saya. Tidur saya pakai masker, istri pakai masker. Itu menjaga anak saya. Ya berarti sampai ini bertiga tapi anak alhamdulillah negatif. ya mas. Saya istri positif. Ini bukan asal ngomong ya, bisa dicek. Kalau mau tanya ke saya langsung bisa telepon Mas Angga, minta nomor HP saya, nanti saya kirim suratnya. Saya surat positif COVID-19 itu ada sama saya suratnya. Itu di Puskesmas Lubuk Kilangan Bandar Buat saya diperiksanya. Oke mas, sudah mas. Ya Udah. bukannya apa ya mas, bukannya menggurui ya kata-kata saya yang tadi. Kalau ada yang salah ya mohon dimaafkan. Ini pengalaman saya berbagi pengalaman, bukannya saya ingin sebagai guru di bidang apa ya, kesehatan atau ya berbagi pengalaman aja lah. Mudah-mudahan teman-teman ada pelajarannya di sini semuanya tentang COVID-19. Itu tujuan vlog ini, tidak lain tidak bukan itu tujuan utamanya. Semoga teman-teman yang menonton videonya Story AP10 ini bisa paham tentang COVID-19 dan bahayanya dan cara agar kita bisa sembuh. Oke. Itu mas, tutup. Oke, sekian. Oke, itulah tadi obrolan kita sama Mas Andri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu Gratis, tidak dipungut biaya ya mas. ya. Oke guys, sampai di sini dulu video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.